Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Natasha dan Saya Deki Misandra. Saya Melia Wijaya dari 12 IPA SMA Negeri 5 Reja Ngebong. kami akan menjelaskan tentang Selamat menyaksikan. Sesuai dengan judul, saya akan menjelaskan tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Oke, masuk pada konteks yang pertama, pengertian dan tujuan. Pasar global adalah suatu pasar tempat berlangsungnya transaksi jual-beli di mana pelakunya tercakup dalam satu dunia atau internasional. Tujuan, meningkatkan potensi laba perusahaan. 2. Meningkatkan pertumbuhan atau ekspansi. Selanjutnya, pengembangan usaha. 1. Market penetration. 2. Market development. 3. Product development. 4. Diversifikasi. Tahap-tahap kegiatan usaha. Tahap pertama, A. Pembentukan organisasi dan pembagian tugas. 1. Organisasi lini. 2. Organisasi garis dan staf. 3. Organisasi staf dan fungsional. B. Menetapkan target dan strategis. 1. Sasaran jangka pendek. 2. Sasaran jangka menengah. 3. Sasaran jangka panjang. C. Membuat jadwal kegiatan. D. Menetap biaya produksi dan harga jual pembiayaan serta alur keuangan. 1. Full costing. 2. Variable costing. Tahap kedua, A. Melakukan produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. 1. Tujuan produk. Produksi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran. B. Melakukan quality control. Adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan memastikan tingkat kualitas tertentu dalam suatu produk dan jasa. C. Melakukan pengemasan. Ada 3 alasan utama untuk melakukan pembungkusan atau pengemasan, yaitu sebagai berikut. 1. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. 2. Kemasan dapat melaksanakan program pemanasan. 3. Pemanasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. D. Melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. 1. Promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan dan menciptakan loyalitas merek atau brand. 2. Penjualan atau sales adalah aktivitas atau bisnis menjual produk dan atau jasa. Penjualan dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Cash sales. 2. Sales on account. 3. Distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakaian, industri, dan konsumen. Tahap ketiga, A. Evaluasi kinerja dan keuangan. B. Penyusunan laporan evaluasi. Menurut pandangan Starboard, seorang ekonom internasional, terdapat 9 strategis utama yang dapat dipilih ketika seorang wirausaha memutuskan untuk memasuki pasar global, yaitu sebagai berikut. 1. Membuat situs web. 2. Bergantung pada perantara perdagangan. 3. Melakukan outsourcing untuk produk. 4. Menciptakan usaha pantungan. 5. Membentuk perjanjian lisensi asing. 6. Waralaba. 7. Menggunakan struktur trade dan barter. 8. Mengekspor produk atau jasa. 9. Mendirikan lokasi internasional. Hambatan dan tantangan dalam usaha pasar. 1. Hambatan domestik terdiri dari sikap, informasi, dan pembiayaan. 2. Hambatan internasional. A. Hambatan bea masuk adalah beban tarif atas suatu barang dan jasa yang melewati batas negara. B. Hambatan non-tarif adalah kebijakan yang berkaitan dengan kualitas barang impor. C. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah barang yang diimpor.
D. Embargo adalah pelanggan, perdagangan, atau aktivitas ekspor impor dengan sebuah negara. E. Dumping bisa disebut juga diskriminasi harga. F. Pengendalian devisa adalah kebijakan aktivitas perdagangan. G. Penerapan subsidi adalah kebijakan pemberian bantuan atau stimulus dari pemerintah kepada produsen dalam negeri. 3. Hambatan politik merupakan salah satu hambatan yang cukup membingungkan, karena saat berada di negara asing dapat berdampak pada kegagalan proses bisnis yang dijalankan. 4. Hambatan bisnis. Kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan di negara lain berbeda, biaya tenaga kerja, serta membedakan kualitas negara kerja merupakan hambatan yang signifikan. 5. Hambatan kultural meliputi nilai pandangan hidup dan alat istiadat yang dianut masyarakat suatu negara. Media promosi produk kerajinan untuk pasar global. 1. Media online seperti memasang iklan di berbagai website, blog, ataupun media sosial lainnya, memberi slogan yang menarik pada iklan yang dibuat sehingga dapat menarik perhatian pengguna internet. 2. Media offline seperti membuat advertensi cetak atau surat kabar atau majalah, dan transit advertising, buletin, atau membuat stiker. Media promosi produk kerajinan untuk pasar global. Sistem konsinyasi adalah suatu tingkatan menitipkan barang di tempat atau toko yang lain, dengan status memiliki barang tetap menjadi milik pemilik barang sampai barang tersebut telah terjual. Adapun kekurangan dari sistem konsinyasi adalah sebagai berikut. 1. Modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan. 2. Tidak ada kepastian eksportir akan menerima pembayaran. 3. Eksportir dapat menjadi korban kekanakan importir yang melakukan barang yang terjual tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 4. Apabila importir tidak membayar, tidak ada bukti untuk penuntutnya di pengadilan. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Dadah.